Sebelum lanjut ke cerita, Mimin informasikan kalau Mimin juga upload manhwa di channel Adib Anime. Jadi kalian jangan lupa cek channel Adib Anime juga ya. Hai, bertemu lagi bersama Mimin di channel Baca Rita Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan kisah Kinan yang tentu saja semakin seru. Tapi sebelumnya Mimin minta maaf dikarenakan akhir-akhir ini Mimin jarang upload, dikarenakan Mimin sedang sibuk kerja. Tapi semoga Mimin lebih lancar upload lagi ya. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari channel Baca Rita Film. Buat kalian yang mau traktir Mimin kopi, link traktir sudah ada di deskripsi. Oke lah, tanpa lama-lama lagi, ayo kita gasken meluncur. Kinan yang diserang oleh 4 orang sekaligus tidak merasa takut. Dengan mengeluarkan teknik God of War, Possess, Kinan balik menyerang mereka. Seketika jiwa God of War pun menebaskan pedangnya yang membuat serangan keempat musuhnya tersebut hancur. Bahkan keempat musuhnya itu terlempar jauh ke belakang. Yunjue pun sangat terkejut dengan teknik yang digunakan oleh Kinan ini. Teknik rahasia apa yang dia gunakan? Bagaimana kultivasinya bisa meningkat dengan sangat kuat? Pikir Yunjue di dalam hatinya. Ia tidak mengira jika Kinan memiliki sebuah teknik yang bisa membuatnya kuat dalam sekejap. Kinan dengan tatapan tajam mengarah kepada Yunjue dan mengatakan, "Apa kau terkejut? Selama ini, aku menyembunyikan kekuatan dan kultivasiku. Tapi untuk saat ini, sepertinya aku sudah tidak usah menyembunyikannya lagi." Kinan lalu mengeluarkan jirah naganya, yaitu Five Clawed Golden Dragon Battle Dragon Armor. Seketika, tubuh Kinan dibalut armor naga yang tidak asing bagi Kilin Flame Martial Monarch dan teman-temannya. Melihat Kinan menggunakan armor Five Clawed Golden Dragon, Kilin Flame pun langsung menyadari jika Kinan ini adalah Duan King, orang yang terus-menerus membunuhnya di God Space. Armor itu, jadi kau adalah Duan King yang berada di God Space. Oh, kau menyadari kalau aku adalah Duan King. Apa itu berarti? Kalian adalah Tudi, Fei Hong, dan Siang. Itu benar-benar jalan sempit untuk musuh, ucap Kinan kepada ketiga Martial Monarch. Sedangkan di tempat lain, bawahan dari Monarch Ranking dan God Ranking terlihat panik dengan kedatangan dari Seng Tianjing. Mereka berkata, mereka menggunakan formasi teleportasi kuno untuk turun ke Skyless Dojo untuk membuat kita lengah. Ternyata apa yang dikatakan senior Monarch benar. Kedua orang misterius yang bernama Heng Wuduan berkata kepada rekannya yang bernama Wan Yunggo, orang yang mencapai ranah Martial Monarch sendiri pasti salah satu dari 3. Tapi ucapannya tersebut tidak dilanjutkan. Ya, mungkin maksud dari mereka adalah Kinan. Seng Tianjing sendiri di sini menatap Kong Zuo dengan aura biru yang memiliki energi kekuatan yang kuat. Seng Tianjing berkata, "Kong Zuo, Ocean Tribe-mu sangat keras kepala, masih berani melawan kami walau dalam keadaan seperti itu." Setelah berkata seperti itu, Seng Tianjing pun memerintahkan Xuan Yun untuk memimpin pasukan untuk menghancurkan sekte Ocean Tribe. Xuan Yun, pimpin pasukan untuk menghancurkan mereka. "Baik Tuan Muda," jawab dari Xuan Yun yang segera menjalankan perintah dari Seng Tianjing. Sementara itu, Kong Zuo terlihat panik. Dia menyadari jika kekuatan dari Ocean Tribe saat ini tengah melemah dan tidak akan mampu melawan pasukan dari South Heaven Secret Ground. Bawahannya pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat ini. Namun tampaknya Kong Zuo juga tidak memiliki rencana apapun dikarenakan Ocean Tribe memang benar-benar sudah ditekan. Tapi tiba-tiba di saat Kong Zuo berada di ambang kehancuran, Heng Wuduan dan Wan Yonggu pun muncul di depan mereka. Wan Yonggu sambil bertepuk tangan memuji Seng Tianjing karena Seng Tianjing bahkan bisa memojokkan sekte yang berasal dari suku kuno.
Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 Martial Monart, kau bisa memutuskan hidup dan mati suku kuno dengan mudah. Ucap Wan Yonggu dengan ekspresi meledek. Zheng Tianjing yang tidak mengenal Wan Yonggu dan Heng Wuduan yang tiba-tiba muncul pun lalu bertanya, "Siapa kau?" Dengan membuka jubah, Wan Yonggu pun mengatakan, "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang yang bernama Wan Yonggu dan yang di sebelahku adalah Heng Wuduan. Tapi ada hal yang harus kau tahu. Kami berdua sebelumnya adalah Martial Monart nomor 1 ribuan tahun yang lalu. Tapi sayangnya kami berdua gagal mencapai ranah Martial God. Dan tadi kau menanyakan siapa kami sebenarnya? Aku akan memberitahumu sekarang. Kami adalah utusan Monart Ranking. Bawahan Zheng Tianjing yang mendengar jika kedua orang itu adalah Martial Monart nomor 1 pada ribuan tahun lalu pun. Ia mengatakan kepada Zheng Tianjing, ada desas-desus tentang Monart Ranking yang mengundang para jenius tak tertandingi yang mati untuk hidup di dunia ini dalam bentuk yang berbeda. Tapi aku tidak pernah mengira itu nyata. Ucapnya, yang ternyata rumor tentang Monart Ranking dan God Ranking mengundang kultivator dari orang yang sudah mati pun telah tersebar. Tapi, Zheng Tianjing tidak takut sedikit pun. Ia malah balik memuji Monart Ranking dan God Ranking. Sungguh, Monart Ranking dan God Ranking sangat mengesankan. Bisa mengundang kalian yang sudah jadi mayat menjadi pasukannya. Tapi, asal kalian tahu saja, Martial Monart nomor 1 dari ribuan tahun yang lalu itu sudah tidak layak untuk disebutkan lagi. Karena ini eranya Zheng Tianjing. Jawab Zheng Tianjing dengan tatapan tajam dan senyum percaya diri. Dengan mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan, Wan Yonggu pun berkata, jika memang benar, aku sudah tidak layak untuk disebutkan. Lalu, mari kita berbagi beberapa pukulan. Mari kita buktikan, apa kau junior yang sanggup memukulku sampai mati, atau aku senior ini yang akan membungkam mulut tidak sopanmu itu. Wan Yonggu pun lalu mengeluarkan sebuah jimat mantra dan langsung merapal mantra Ancient Martial Path, keberadaan God Monart yang abadi. Atas nama Monart, semua Monart Frost, dengarkanlah perintahku. Dan setelah merapal mantra itu, sebuah petir besar pun langsung menghantam Skyless Dojo. Petir itu bernama Nine Heaven Frozen Thunder. Seketika seisi Skyless Dojo pun menjadi bergetar hebat. Bahkan petir tersebut mampu menggapai Kinan yang saat ini tengah bertarung. Terlihat sambaran petir tersebut mengenai Kinan dan para kultivator yang ada di arena. Tapi tampaknya Kinan baik-baik saja dan tidak ada lecet sedikit pun. Tubuh mulus tanpa minus. Merasakan sebuah kekuatan yang mengerikan, Kinan pun lalu bergumam, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar Monart Ranking. God Ranking dan South Heaven Gate sedang bergerak. Kinan ternyata menyadari jika itu pasti ulah dari Monart Ranking dan God Ranking yang sudah mulai bergerak melancarkan rencananya. Tapi ia pun akan mengurus mereka nanti setelah ia menyelesaikan ujian ini. Kinan yang melihat musuh-musuhnya lengah pun lalu mempersiapkan sebuah serangan yang berupa tombak yang amat besar. Ia berpikir jika dirinya harus memanfaatkan waktu selagi para musuhnya itu tengah dikejutkan dengan hal yang tidak mereka pikirkan sebelumnya. Kinan pun menambahkan teknik Destruction Spear ke dalam tombak naga itu yang membuat tombak itu pun semakin kuat. Dan tanpa ragu, Kinan lalu melemparkan tombak tersebut ke arah para musuhnya itu. Terima ini. Serangan Kinan pun langsung menghantam tubuh ketiga Martial Monart. Seketika, Fast Sky Thunder Martial Monart, Killing Flame Martial Monart, dan Rune Blood Martial Monart mengeluarkan darah akibat serangan Kinan tersebut. Dan entah bagaimana nasib mereka, apakah mereka sudah binasa atau akan selamat. Setelah mengalahkan ketiga Martial Monart, Kinan menatap Wan Feng Hun, Ling Sui, dan Yun Jue dengan tatapan ganas dan niat membunuh yang sangat kuat. Kinan berkata, sekarang adalah giliran kalian bertiga. Ling Sui pun yang melihat jika Kinan ini benar-benar sudah tidak bisa dianggap remeh,
meminta kepada Wan Feng Hun dan Xiao Yun Jue untuk tidak menahan diri lagi. Xiao Yun Jue, Wan Feng Hun, berhenti mempertahankan kekuatan kalian. Gunakan semua kekuatan kalian untuk membunuh bajingan ini. Yun Jue pun tanpa basa-basi lagi langsung mengeluarkan semua kekuatannya dan langsung menyerang Kinan. Kinan, jangan kau pikir karena kau sudah mencapai ranah martial monarch, aku akan takut. Aku tidak peduli jika kau mencapai ranah martial monarch karena kau akan mati sekarang. Namun sayang, Xiao Yun Jue harus kecewa dikarenakan serangannya tersebut berhasil dihindari oleh Kinan. Tak hanya menghindari serangan dari Xiao Yun Jue, Kinan pun langsung menghantam Xiao Yun Jue yang membuat Xiao Yun Jue kembali memuntahkan darah. Maaf, tapi sepertinya kau harus kecewa karena yang akan mati adalah kau. Setelah melumpuhkan Xiao Yun Jue, Kinan pun lalu menebas Wan Feng Hun dan Ling Sui yang membuat mereka berdua langsung terkapar di atas tanah. Kinan dengan gagahnya berdiri di hadapan para musuhnya tersebut. Dengan senyuman meledek, Kinan berkata, "Kondisimu saat ini lebih terlihat bagus dari sebelumnya," ucap Kinan. Mendengar penghinaan Kinan dan melihat Kinan akan segera membunuhnya, Yun Jue dengan luka tebasan di sekujur tubuhnya pun berkata, "Kinan, kau berani membunuhku. God Beast Forbidden tidak akan melepaskanmu," ucapnya mencoba menggertak Kinan. Kinan pun lalu menempelkan pedangnya ke leher Yun Jue dan berkata, "Aku sebenarnya ingin membunuh kalian di tempat ini, tapi sayangnya." Setelah berkata seperti itu, Kinan pun bergumam di dalam hatinya. Masing-masing tubuh mereka punya kehendak yang ditinggalkan oleh ahli ranah martial god dari faksi mereka. Tidak baik bagiku untuk membunuh mereka sekarang. Ternyata di sini Kinan sengaja tidak membunuh mereka dikarenakan jika Kinan membunuh mereka, para tetua dari sekte masing-masing akan datang dan hal tersebut akan mengancam Kinan untuk gagal kembali mencapai ranah martial monarch. Kinan pun akan menghabisi mereka ketika dirinya telah mencapai ranah martial monarch yang sebenarnya. Sehingga walaupun para tetua dari sekte musuhnya yang memiliki kultivasi dari ranah martial god akan mampu Kinan hadapi. Lalu Kinan pun mengatakan kepada Yun Jue dan dua orang lainnya jika saat ini Kinan akan mengampuni nyawa mereka. Dari kejauhan, tampak teman-teman Kinan pun telah menunggu Kinan karena seiring kalahnya musuhnya tersebut, telah dipastikan jika Kinanlah pemenang pewaris Dao Origin Heavenly Mountain. Kinan pun lalu menghampiri teman-temannya itu dan berkata, "Putri, senior, saudara yang, aku akan mencapai ranah martial monarch. Aku harap kalian bisa membantuku," ucap Kinan meminta bantuan kepada teman-temannya itu agar menjaga dirinya ketika sedang proses pencapaian ranah martial monarch. Sedangkan di Skyless Dojo, terlihat Wan Yonggu mengangkat sebuah lencana dan berteriak, "Monarch Force, perkuat Ocean Tribe." Seketika orang-orang dari Ocean Tribe pun mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Kong Zhou pun langsung menyerang Seng Tianjing dengan kekuatannya. Tapi orang-orang dari South Heaven Secret Ground sangat terkejut dan kebingungan ketika Monarch Force mereka tidak bisa dikendalikan. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan Monarch Force di tubuhku? Wan Yonggu, apa yang sudah kau lakukan pada kami? Tapi tampaknya Seng Tianjing tidak terkejut sama sekali. Ia pun mengetahui lencana apa yang dipakai oleh Wan Yonggu. "Lencana di tanganmu adalah artefak legendaris yang digunakan oleh Monarch Ranking. Lencana Martial Fate God Monarch kan?" ucap dari Seng Tianjing dengan senyuman licik. Wan Yonggu pun menjawab perkataan Seng Tianjing. "Mengesankan, ini memang lencana Martial Fate God Monarch. Ini bisa mengambil Monarch Force-mu dan meningkatkan kekuatan Martial Monarch lainnya." Tapi sekali lagi, Seng Tianjing tidak gentar sedikit pun. Ia pun lalu menyerang Wan Yonggu. "Oke lah, kalau begitu, ayo kita bermain dalam beberapa waktu." Syat! Sementara Heng Wuduan di sini melawan kedua jenius dari Ocean Tribe lainnya. Si Makong yang melihat pertarungan seru itu pun malah melawak. "Luar biasa!
sangat luar biasa. Sayang sekali, tidak ada yang bisa aku makan saat aku menonton. Mendengar jika si Makong malah melawak di saat-saat seperti ini, tentu saja membuat senior naga pun kesal dan memarahi si Makong. Bodoh, kau malah memikirkan makanan di saat seperti ini. Tiba-tiba ia melihat Kinan yang turun dari atas dan berkata kepada si Makong, lihat ke atas. Pertempuran untuk menjadi pewaris Dao Origin Heavenly Mountain sepertinya telah selesai. Lihat, Kinan dan Gongyang, Putri Miao Miao dan Tangkisan turun secara perlahan dengan senyuman senang karena telah memenangkan pertempuran. Kinan pun yang telah tiba di Skyless Dojo, ia langsung melihat ke arah pertarungan Seng Tianjing. Kinan lalu bergumam, Seng Tianjing, Zhuang Jidao, dan Su Qingning. Tampaknya tujuan formasi teleportasi yang digunakan oleh Zhan Xuanyun adalah untuk mengirim ketiga orang ini ke dalam Skyless Dojo. Kalau aku mau meningkatkan peluang mencapai ranah martial monarch, aku tidak bisa menunggu sampai kedua belah pihak lemah dari pertempuran. Melihat ekspresi Kinan yang tampak memikirkan sesuatu, senior naga lalu berpikir jika sepertinya Kinan akan segera melakukan pemanggilan petir tribulasi dan menjadi martial monarch yang sesungguhnya. Kembali ke pertarungan Seng Tianjing dan Wan Yongku. Di sini Seng Tianjing menggunakan jurus rantai untuk mengunci pergerakan Wan Yongku. Tapi tampaknya pertarungan mereka seimbang dikarenakan Wan Yonggu berhasil menghancurkan rantai-rantai yang dikeluarkan oleh Seng Tianjing. Dengan senyuman meledek, Wan Yonggu berkata, Seng Tianjing, apakah kau masih menolak untuk menggunakan ketiga martial trimu? Kalau itu masalahnya, aku akan memaksamu untuk menggunakannya. Tapi di saat lagi seru-serunya bertarung, tiba-tiba pedang Heaven Shattering Saber muncul di hadapan mereka berdua dan menusuk arena. Sontak, mereka berdua pun langsung terkejut dibuatnya. Bajingan, siapa yang berani mengganggu pertarunganku tanpa seizinku? Ucap Seng Tianjing kesal. Ternyata Kinan dengan cepat berada di tengah-tengah pertarungan itu dan menatap mereka berdua. Namun Wan Yonggu di sini malah berkata, Kinan, tepat waktu. Pinjamkan aku Heaven Shattering Saber dan aku akan memberitahu senior monarch ranking. Dia akan memberimu hadiah. Ya, Wan Fenghun malah berniat meminjam pedang Heaven Shattering Saber milik Kinan. Sedangkan di sisi lain, Yun Jue yang terlihat terluka parah dan dibantu oleh Ling Sui, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membunuh Kinan. Orang-orang God Beast Forbidden Ground, hentikan dia segera. Dia sudah menjadi penerus Dao Origin Heavenly Mountain. Kita tidak bisa membiarkan dia mencapai ranah martial monarch sendiri. Tapi Kinan mengacukan ucapan dari setiap kultivator yang berkata kepadanya. Ia dengan memegang Heaven Shattering Saber dan tersenyum senang berteriak, rekan-rekan kultivator, bolehkah aku mengundang kalian untuk menjadi saksiku hari ini? Tribulasi ranah martial monarch, tunggu apa lagi? Dan setelah Kinan berkata seperti itu, petir tribulasi pun langsung muncul di atas langit. Master Dao Origin Heavenly Mountain pun langsung merasakan jika Kinan sudah memulai tribulasi. Ia pun menatap langit dan berkata, apakah akhirnya akan datang? Ia pun langsung merapal mantra, Dao Origin Heavenly Mountain ada untuk membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya. Semua aturan, dengarkan perintahku dan bubar. Ternyata Master Dao Origin Heavenly Mountain sedang menghapus aturan kultivasi yang dibuat oleh Monarch Ranking dan God Ranking. Setelah menghapus aturan itu, ia lalu bergumam, aku sudah menghapus semua pertahanan Dao Origin Heavenly Mountain. Aku harap tribulasimu akan datang dengan lancar. Di Skyless Dojo, terlihat ribuan petir tribulasi pun mulai muncul dengan sangat mengerikan. Kinan pun lalu melepaskan Monarch Force-nya untuk mulai proses kenaikan. Seketika, petir tribulasi menyerang Kinan. Ternyata, petir yang barusan menyerang Kinan hanyalah petir kecil untuk salam pembuka.
Karena petir tribulasi yang sesungguhnya berbentuk aura naga yang sangat kuat, sehingga membuat orang-orang yang ada di Skyless Dojo menjadi panik. Monarch Tribulation, itu Monarch Tribulation. Tribulation Lightning Dragon, itu ada berapa ratus. Mencapai ranah Martial Monarch sendiri, apakah itu masih benar-benar mungkin di dunia ini? Ucap para kultivator yang melihat petir tribulasi Kinan yang sangat maha dahsyat. Bahkan Seng Tianjing sendiri yang awalnya penuh rasa percaya diri, wajahnya menjadi pucat. Ia berkata, "Mustahil, ini benar-benar mustahil kan? Apakah kali ini Kinan akan benar-benar berhasil menjadi Martial Monarch yang sesungguhnya? Cerita akan berlanjut di part berikutnya. Maka jangan kemana-mana, stay tune terus in channel Baca Cerita Film.